Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah lagi benar-benar salah paham ya. Ini kalau kawiti masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwatul hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Kalau sinau hadis niki ini pas bagian niki berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Baru namanya tokotil ula ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kasus jenengan misalnya ngriwatno teng kula. Terus setelah tokotil ula itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi Sinten Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari dan Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Teng mriki dalam kurung niku ana nggih niki ilmu tenan iki nyafaati kita sampai kiamat nggih. Sing dalam kurung diterangaken wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi badal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis nih, metodologi atau formatnya hadis. Kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf, betul sak kalimat, sak apa? Huruf. Jadi mungkin masalah syafaat kalau terangkan ya, singkat sepakat begini. Ini kalau terang masalah rawi. Kalau ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, gitu, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim. Gitu. Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muka-muka orang marai lanat, kita jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muka-muka gak marahin apa? Tapi ini serius masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nikah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenik, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kalau cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bas budi mengatakan maksudnya ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiyah niku men 2000 gitu. Sama tahu. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani, karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Sisilika, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Tidak, kenapa saya cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang, umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Islam. Kita tidak pernah salah paham tentang beliau, bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya kumpul perempuan dengan cara nikah.
Sehingga saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Isa. Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus Nasuriyah, terus ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamikan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak mau cara ini malah cepat. Apalagi banyak bodoh salaf yang mari bodoh. Orang seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung pola Rasulullah. Itu saya sisi bodoh, paham? Bodoh tapi udah seneng, banyak zaman akhir orang bodoh, jadi edisi bodoh ada yang seneng. Orang bodoh mesti senengnya orang nopo. Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalan, original itu. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama yang punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya dualia itu. Pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu dia dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, hibah. Sementara wong fikih drengki haram. Jadi gak menarik, wong fikih gak menarik. Wong klenik ora tau muni haram, wiridane muandi cok. Selawang bisa maca Bu Jeromi anak kan ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi. Wong nek juwadhe ku nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Sementara wong fikih nek ana wong lara ora siap. Senenge muni haram daripada nambani ada muni napa? Haram. Kadang malah nuduh mesti kafara itu sama dhisik-dhisik mulane lara lo. Sementara topik ora usah monis jumpa jam plus mari orang piye orang menarik. Nah, artinya saat si tabib ini kemudian menfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang sumuni haram halal ngobos terus. Lalu kalau nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Ini kalau nak tangi jam setengah 4. Wong kalau ulama tadi yang ketangi yo terus nih gue kopi ini jujur, orang betul nanti ada tuh jarang. Ada gue kopi itu terus sinau. Makanya nampun badai subuh ini lebih sholat rakaat cepat. Kalau istighfar rapati mandi. Tapi sinau, kalau mesti kalau sinau biasanya kalau sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Ndak ini kalau cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa saja, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Nah, riwayat Nabi Muhammad itu orang sing bener, orang masalah basariah. Ono santri khusuk zaman era sahabat. Nah poso mau ngambung bojone. Sanggung khusuk poso-poso kok ngambung sik ora kuwate ngem. Udah mau Mbak Aisyah. Riwayate cara santri ra siap, cara santri khusuk ra siap. Kok balani Rasulullah wa ana napa? Sok khusuk ora gelem ngambung bojo. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Kok balani Rasulullah wa ana napa? Sok. Cara santri itu agak siap. Mau riwayat Nabi ini urusan bunga-bungan. Kowe riwayat kiaimu bunga-bungan ora pantes iku Nabi. Diriwayat kok balane Rasulullah wa ana apa? Tapi kamu harus ingat, edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposisikan kayak pangeran atau anak pangeran. Artinya Basariyah ini menolong sekali sebagai fondasi tauhid. Ya saya ini orang dia jatuh rahasia. Aku lo siap. Kulo nu mau ora kadung ngalim lu jatuh siap. Mari aku jatuh sing mulang liyane rawan kesan. Mana dia kulo terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa, napa? Sajane secara tauhid aman jatuh.
Paham gitu. Jadi rasa jatuh, rasa mulia alhamdulillah. Artinya selamat sampean berarti. Paham gitu. Orang rasa jatuh kok rasa mulia alhamdulillah. Bagus itu cara tauhid apa? Bagus. Jiwa orang mulia cara tauhid apa? Bagus, positif. Orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Secara tauhid apa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah ghaira anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono ya kawin. Maka contohnya ghaira anni ya asumu wa uftir wa atazawajun. Aku ya gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad gak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini saja, dari basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut tengah kamare Aisyah, fi hujratin apa? Aisyah. Wantasarul khobar. Berita banyak, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delala pas itu Abu Bakar tidak di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok tunukoh. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Tak ketok gulu. Innama huwa yunadi rabbah kama yunadi Musa napa. Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning turi napa? Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tipta hayyan wa maita ya. Tipta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tipta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu azibaka marratan. Hasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya ini dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya Yuhanna. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Dia nak nyembah Allah, inna wa hayyun. Terus kan fatala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au qutilang. Sekarang saya nih setelah sering belajar hadis, ternyata basyariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basyariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qabbalani Rasulullah wa huwa sahih. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi ya sering dineng bojone. Paham nggih? Ya keliru-keliru carane mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basyariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara basyariah umumnya basyariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa terlalu sempurna. Akhirnya melesat dianggap pengek. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu. Cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Soalnya wong kene meyakini misalnya Ben Ruben wis tuwek so tak watuk patoke bumi ning Wonosobo ya Ruben. Sekali mati mbah bumi. Ruben mati ora apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati Ruben nganti darani patoke napa? Bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu. Kalau sudah mengidolakan orang, pokoknya patok bumi karek mbah iki. Nah, serawon itu bumi ra karu-karu. Malah nek ono malah ra karu-karu. Mergo ge problem tauhid, ge problem napa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qadar bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah nggih ngeten iki. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat ngeten iki. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula bener sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur.
itu bahwa pada fasilil kodok nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa, Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangannya cara Jawa jepiping kabeh. Orang yang kita idolakan, kita sakralkan, jepiping kabeh, ngadepi Allah jepiping kabeh. Wah, Adam yo grogi wis muni nafsi. Nuh grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaghdab qabla wa la yaghdabal yauma ba'da. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan, juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah urusan. Itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini nak. Ini yang diceritakan di hadis syafaat itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl, sing apalane angel malah hilang, no? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. No, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren karena nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya dari sini kita tahu betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basaria, sebagai apa? Kan kalau sering ditakoi kalian tiang-tiang, Gus kapan lagi jenengan jadi kiai tenanan? Nah aku rata tenanan, itu malah kiai tenanan. Nah tenanan itu malah kok nabi bisa. Jadi orang tenanan itu jadi tenanan kok. Maksudnya ya aku ya kasus sidik-sidik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid loh. Energi. Kulo nu rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak siap. Karena untuk menjaga energi apa? Tauhid. Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atop, wali autad. Ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, dan tidak kayak sekarang. Yang ekstrim tanpa rawi, tanpa apa ini. Sarorai sampai tentang wali aktab, wali abdal, rohullah. Sampai paling kerungu-kerungu pas manakibat. Artinya kerungu-kerungu tok, ruki ratau sambung, paham gitu. Dari gue seling mangan biak pite, malah hijab tok, kenapa? Hijab, kenapa? Hijab. Sebetulnya ada begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa? Tauhid. Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa? Ya Rabbu ya Syahid ya apa, ya Khaliq ya apa, terus tis'atu alfat. Setiap wali itu punya pilihan asmaul husna. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, tis'atu apa? Alfat. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Apa sampean milih secara kapitalistik, ya Razzaq. Nah itu ya Razzaq, ya Wahhab. Saya milih secara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan cek transaksional, cek napa? Misalnya ya Wahhab napa? Paham? Mulai kurang ajar, pengiran tidak bisnis itu tidak apa? Tidak ada yang duwe kakian tingkah, ngajak proposal yang pengen. Paham?